Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai akhir pekan kita dengan membaca firman Tuhan di kitab Ayub pasal 13. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta, tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Jangan menghakimi. Pernahkah kita merasa dihakimi? Saat itu terjadi, apa yang kemudian kita rasakan? Pada dasarnya Ayub merasa dihakimi oleh sahabat-sahabatnya. Bagaimanapun juga, Ayub yakin bahwa hidupnya benar dan apa yang ia alami bukanlah sebuah hukuman dari Tuhan. Itulah mengapa Ayub bersikeras untuk membela perkaranya di hadapan Tuhan. Namun ternyata para sahabatnya berpikiran berbeda. Mereka mengira bahwa Ayub telah dihukum oleh kesalahannya kepada Tuhan, dan Ayub dianggap tidak layak untuk berbicara membela diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dari peristiwa ini kita bisa belajar betapa pentingnya kita melihat dan mendengarkan kebenaran yang terjadi sebelum kita berpendapat atau bertindak akan sesuatu. Lebih-lebih menghakimi. Banyak orang justru semakin terpuruk ketika mengalami peristiwa yang berat hanya karena dihakimi oleh orang-orang terdekatnya. Bukankah kita ingin hadir sebagai sahabat yang membangun dan memulihkan? Maka mari, buka mata lebih lebar, tajamkan telinga, dan kendalikan ucapan kita, bahkan tindakan kita. Dengan cara yang demikian, kita akan semakin mengerti, memahami, dan tepat bersikap. Selanjutnya, yang terjadi pastilah sahabat, teman, saudara, atau orang yang kepadanya kita lakukan itu semua akan bangkit dari keterpurukannya, bahkan dipulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami bersikap bijak ketika kami menjumpai saudara-saudara kami yang sedang mengalami peristiwa yang tidak mudah untuk dihadapi,
Sehingga dengan sikap yang demikian, kehadiran kami justru membangkitkan semangat mereka, bahkan menghadirkan pemulihan. Kami menyerahkan akhir pekan kami ya Tuhan, mohon Tuhan memberkati, baik kami yang bekerja, belajar, maupun segala aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.